Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan, jajaran pengurus DPP PKB yang saya banggakan, para ketua-ketua DPW PKB, para ketua DPC PKB yang hadir dari berbagai daerah yang saya cintai, ketua-ketua DPW, silakan berdiri. Ketua-ketua DPW mana? Dari Sumatera Utara, dari Bengkulu, dari Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, NTT, Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Sumbar, NTT, NTB, Sultra, Banten, Sulteng, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara. Tepuk tangan untuk ketua-ketua DPW. Silakan duduk kembali. Para calon-calon kepala daerah dari seluruh tanah air yang hadir, para calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota. Tepuk tangan para calon-calon kebanggaan kita. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Momen ini sangat penting. Kita syukuri sebagai bagian dari tonggak kita untuk memulai perjuangan baru, bersama-sama mengarungi kompetisi pemilihan kepala daerah yang segera berlangsung akhir November. Penetapan hari ini bagian dari upaya kita melakukan seleksi sungguh-sungguh agar rekomendasi, agar pilihan yang kita berikan kepada masyarakat untuk dipilih benar-benar memang kita yakini akan menjadi solusi di daerah masing-masing. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada seluruh calon kepala daerah yang berhasil terpilih mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB. Tentu diikuti dengan pesan bahwa di pundak Bapak Ibu sekalian calon kepala daerah yang diusung PKB, kita titipkan harapan-harapan, kita titipkan cita-cita PKB, kita titipkan seluruh ajaran dan perjuangan PKB yang tentu saja diharapkan setelah Bapak Ibu memenangkan pemilihan kepala daerah dan Bapak Ibu menjadi pimpinan-pimpinan di daerah-daerah masing-masing, mampu menjalankan seluruh misi perjuangan PKB. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa PKB ini benar-benar lahir dari semangat, bukan dari kepentingan para pendiri. Kelahiran PKB ini didasari oleh semangat untuk mengabdi. Kelahiran partai ini dimotori oleh para alim ulama yang memang memiliki spirit untuk berkiprah mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, lahirlah Orde Reformasi, demokrasi menjadi pilihan sistem, dan disitulah PKB menjadi sarana, alat perjuangan
cita-cita para ulama Nahdlatul Ulama untuk diabdikan bagi terwujudnya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Sehingga seluruh dokumen yang ada di dalam sejarah pendirian PKB benar-benar tumpuan perjuangan PKB adalah nilai, adalah ajaran, adalah ideologi, adalah cita-cita. Saya alhamdulillah termasuk salah satu pendiri utama karena menjadi bagian dari tim yang menyusun seluruh dokumen-dokumen historis, khususnya dokumen ideologi dari kelahiran partai ini. Sehingga saya berkewajiban untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa partai ini memang sejak awal saya menyaksikan sendiri dan terlibat menjadi bagian dari pendiri, diabdikan. Maka begitu lahir tema utamanya adalah dari NU untuk bangsa, dari ulama untuk rakyat Indonesia. Sehingga tidak ada pengabdian kepada person atau lembaga tertentu. Kenapa partai ini sampai hari ini dipercaya oleh rakyat? Kenapa partai ini sampai hari ini memiliki mandat yang kuat? Karena kita konsisten, istiqomah, berpegang teguh pada amanat yang didirikan oleh para pendiri PKB ini. Ini penting supaya kita semua tahu bedanya PKB dengan yang lain. Bedanya PKB itu lahirnya dari rahim ulama, sepenuhnya digunakan untuk rakyat Indonesia seluruhnya. Nah, kalau sudah alurnya begitu, maka spirit keagamaan menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi pendorong agar kita mewujudkan cita-cita rakyat. Sehingga alhamdulillah PKB diterima di mana-mana, mulai dari Papua sampai Nangro, Aceh, Darussalam, semuanya mendukung dan memberi kekuatan bagi PKB. Saya ingat persis begitu kita deklarasi, spanduk yang terpapang adalah dari ulama untuk rakyat Indonesia. Inilah kerelaan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa mengklaim sebagai salah satu pendiri. Kita tidak boleh juga mengklaim bahwa ini kami sebagai pendiri memiliki pegangan, memiliki kendali. Tidak. Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini adalah milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU, bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Ini penting supaya kita mengerti betul spiritnya, supaya kita memahami betul. Kalau sudah partai terpersonifikasi atau partai terkotak dalam satu kelembagaan, pasti partai itu akan semakin mengecil. Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar. Karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita. Ini pokoknya. Dengan spirit itu saya menitipkan kepada para kepala daerah yang akan kita usung, dan insya Allah akan menang menjadi kepala daerah masing-masing, bahwa berbendera PKB, membawa nama PKB, mengibarkan bendera PKB berarti sukses kalau sudah membuktikan manfaat dan terbukti memimpin dengan adil dan makmur. Di situ kita boleh ngomong inilah PKB. Oleh karena itu beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, kepala daerah harus istiqomah, konsisten. Spirit utamanya adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ini pokok. Seluruh pikiran, gagasan, tenaga, upaya,
fokus pada perwujudan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Apapun caranya. Kalau dibutuhkan infrastruktur, infrastruktur. Tapi infrastruktur yang prioritas adalah infrastruktur yang membawa kesejahteraan. Bukan infrastruktur yang hanya dinikmati oleh segelintir orang tetapi tidak membawa kesejahteraan. Itu visi spiritnya di sana. Spirit kemakmuran kesejahteraan adalah spirit kemampuan mengambil skala prioritas bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang kedua, PKB ini terkenal dan semua tahu basic utamanya adalah etika, nilai. Karena dari nilai itulah kita hidup, tumbuh dan berkembang. Ajaran, dogma, semua agama-agama. Jadi jangan salah, seluruh agama-agama ada di dalam PKB ini. Di NTT besar, di Papua besar, di Sulut besar, di mana-mana besar. Spirit keagamaan yang menjadi etika di dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga kalau sudah etika menjadi tumpuannya, insya Allah kita yakin dan optimis seluruh kepala daerah PKB akan konsisten dengan seluruh cita-cita yang menjadi mandatnya. Semua sudah dipandu. Buat apa kita memimpin kalau kita tidak sukses di dalam memandu jalannya sesuai dengan etika dan norma itu. Salah satu nilai lebih yang kita miliki dan harus kita jaga adalah di samping kepemimpinan seluruh model kepemimpinan yang ada, salah satu ciri khas dari kepemimpinan PKB adalah kepemimpinan moral, kepemimpinan etika, kepemimpinan berbasis pada nilai. Sehingga insya Allah kita ingin bangsa ini ke depan semuanya adalah pemimpin-pemimpin yang konsisten terhadap nilai-nilai yang menjadi pegangan bangsa ini. Karena apa? Kalau kita melenceng dari nilai, maka pasti akan terjadi kesalahan manajemen, manipulatif, dan berbagai dampak-dampak kegagalan dari pembangunan bangsa kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa PKB dari awal, kakek-kakek buyut kita semua adalah para pendiri bangsa. Kakek buyut saya, kakek buyut kita semua adalah orang-orang yang memang menjadi bagian dari perintis pendiri bangsa ini. Nah, mereka-mereka ini gak main-main. Sejak awal berkontribusi ngusir penjajah, ikut perang, ikut menjadi laskar Hizbullah, komandan laskar ulama. Kakek buyut saya Mbak Bisri Sansuri itu komandan pos laskar ulama untuk mengusir penjajah di Surabaya. Selain mengusir penjajah, mereka bersama-sama kekuatan lainnya menyusun konsep berbangsa ini. Apa basis utama bangsa ini? Adalah kesepakatan bersama yang berbasis pada persatuan dan kesatuan bangsa, yang rumusan ujungnya adalah negara konstitusi. Jadi tidak ada bagi PKB rujukan lain dalam berpolitik, rujukan lain dalam menjalankan pemerintahan, hanya satu, konsisten kepada konstitusi. Jadi seluruh elit PKB mungkin sudah hafal, seluruh kepala daerah PKB di dada dan di pikirannya setiap langkahnya harus merujuk kepada konstitusi. Itu pokok. Kenapa? Karena kadang kita lalai, karena kadang kita gagal merujuk pada konstitusi sehingga bangsa ini selalu terombang-ambing. Sekarang terombang-ambing dengan kapitalisme liberal, ekonomi kerakyatan tumpas hilang. Tidak ada lagi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan bahkan dianggap mimpi di siang bolong. Karena apa? Karena kita lepas konstitusi kita.
Karena kita tinggalkan fondasi-fondasi kita berbangsa. Semua norma konstitusi kita jelas, ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kita adalah ekonomi yang berbasis kesamarataan dan keadilan. Demokrasi kita juga begitu. Demokrasi kita terlampau liberal sehingga kita memakan sesama bangsa kita tanpa aturan dan etika. Setiap saat pemilu memberangus satu dengan yang lain. Tidak segera menjadi bangsa yang maju, yang gentle, yang menjadi bangsa yang gentle itu memiliki posisi yang tepat. Selalu gak karu-karuan. Bersifat masih barbar. Nah, konsistensi kepada konstitusi itu penting. Guna apa? Kita selamat dari terombang-ambingnya arah bangsa ini. Contoh yang paling sederhana, Bapak Ibu sekalian, ketaatan kita konstitusi ekonomi kerakyatan. Janganlah yang namanya Alfamart dan Indomart di setiap meter diberi izin, kemudian toko-toko kecil kelontong kemudian mati kutu tak berdaya. Itu ekonomi yang melanggar konstitusi. Kenapa kemudian Alfamart sama Indomart itu betul-betul mengangkangi semua ekonomi kerakyatan kita sampai paling bawah. Satu-satunya yang masih bertahan itu warung Madura 24 jam. Itu satu-satunya yang bertahan. Karena warung Madura itu ilmunya betul-betul ilmu memanfaatkan hasil survei pasar. Di mana tempat rame di situ dia buka. Itu karena apa? Di mana ada Indomart di situ hasil survei kebutuhan rakyat ada. Indomart itu buka di satu titik sudah tahu tiap hari bakal dibeli berapa orang, tiap hari akan ada masuk berapa uang, itu sudah tahu hasil survei. Nah, orang Madura tahu di mana ada Indomart dia buka di depannya, kira-kira begitu. Jadi nggak pakai survei. Jadi ekonomi konstitusi kita, saya ingatkan, ekonomi yang dibangun berdasarkan basis kerakyatan, kesetaraan dan keadilan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa semakin hari kemampuan entrepreneur para rakyat kecil hilang. Karena nggak berdaya, semuanya tumbang. Tumbangnya bukan tiba-tiba tumbang secara sistematis akibat policy yang tidak berpihak kepada konstitusi ekonomi kerakyatan. Nah, ini saya ingin sampaikan, saya dan PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra, dan salah satu yang membuat kami berdua PKB dan Gerindra cocok adalah kami sama-sama akan meluruskan ekonomi berbasis konstitusi ini. Ekonomi berbasis konstitusi, ekonomi yang berbasis kepada keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Ini di sini ini penting. Oleh karena itu kepala daerah yang punya kewenangan, punya kesempatan memegang kendali policy itu ekonomi. Kelihatannya konstitusi urusannya politik, enggak. Konstitusi itu urusannya ekonomi. Kalau kita konsisten pada konstitusi, maka ekonomi kita tidak terombang-ambing dalam ketidakberdayaan terus-menerus dan terlenta-lenta. Kalau bicara konstitusi yang politik yang lain lebih jauh lagi. Konsisten pada konstitusi. Makanya ketika ada segelintir orang PBNU ingin menguasai PKB, saya hanya satu omong. Kalau Anda ulama, kalau Anda PBNU, mestinya Anda ngerti konstitusi dan konsisten kepada konstitusi. Itu. Jadi saya berharap kepada pimpinan nasional sampai ke paling bawah, mari kita kembali ke konstitusi. Itu kalau politik. Politiknya di situ. Ini kita goyah ke sana kemari, nggak teratur. Ini karena kita tidak tegak di dalam konstitusi. Oleh karena itu saya titipkan kepada seluruh kepala daerah, mari ekonomi, sosial, politik
semuanya kembali kepada basis pendirian bangsa kita dan implementasi konstitusi berbangsa dan bernegara kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pendiri PKB salah satunya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan saya oleh beliau ditunjuk menjadi sekjen pertama ketika PKB ini lahir. Saya tahu persis. Salah satu yang ditanamkan kepada kita dan menjadi norma perjuangan PKB adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu mutlak. Kemanusiaan itu tujuan. Kemanusiaan itu hakikat kita berpolitik. Jadi tidak boleh lagi dalam pemerintahan Bapak yang Bapak pimpin melawan kodrat-kodrat kemanusiaan. Apa itu? Pola pikirnya. Gizi yang dibangun bukan gizi perut, gizi pikiran juga. Kita seolah-olah tidak punya rencana. Semuanya menyerahkan kepada gelombang pada umumnya. Rakyat kita sudah tidak memiliki kapasitas membaca, tidak memiliki kemampuan berpikir yang panjang, tidak memiliki asupan energi berpikir yang baik. Karena negara tidak mau sungguh-sungguh di dalam mengedepankan aspek pemikiran ini. Maka salah satu kelebihan Gus Dur, kelebihan para pendahulu-pendahulu pemimpin PKB semua itu kepemimpinan gagasan. Manusiaan ini adalah bahwa jangan sampai ketika Bapak Ibu memimpin kepala daerah ada sekolah-sekolah yang tidak bermutu. Itu kemanusiaan yang utama. Perpustakaan, jaringan referensi, basis-basis ilmu itu menjadi prioritas. Itu kemanusiaan yang paling utama. Bahkan kalau di pesantren itu ilmu itu nomor 1, makan itu nomor 10. Kesaktian, kan di pesantren itu ada kesaktian, ada ilmu. Kesaktian itu puasa supaya bisa menghilang gitu kan. Puasa supaya dibacok apa? Dibacok itu apa? Supaya kebal. Itu ada 2, ilmu atau ilmu kekebalan dan kesaktian. Di seluruh pesantren yang eksis, yang terus terjaga, yang nomor 1 adalah ilmu. Yang lain itu tambahan, termasuk kenapa pesantren ini bertahan, karena yang diajarkan adalah ajaran hidup kemanusiaan. Bukan makan menjadi tujuannya, tapi ilmu menjadi utamanya. Jadi Bapak Ibu kalau APBD-nya pas-pasan, itu yang paling pokok adalah asupan gizi, kecerdasan. Gurunya bermutu, kualitas, itulah kemanusiaan. Baru kemudian gizi utama. Gizi. Tahu nggak hari ini? Stunting bukan karena kita nggak ngasih makan yang baik. Stunting karena menunya memalukan. Menunya cuma Indomie, Ciki yang semuanya berbasis pada MSG. Inilah kemanusiaan yang sesungguhnya. Ibu-ibu di kampung, nggak hanya di kampung, di kota juga saking susahnya ngasih makan, supaya makan hanya dikasih MSG, Indomie, segala macam makanan instan. Di RSCM hari ini sudah bertubi-tubi balita terkena serangan ginjal, sakit ginjal, karena makanan yang tidak terurus. Ya sudah, kalau gitu kita setuju Pak Prabowo menggerakkan makan siang, kira-kira begitu. Tapi jangan-jangan nanti kalau salah, ini pada mulai, ini jangan-jangan sumber makan siangnya ini dari dana alokasi daerah, DAU, dana alokasi umum. Sudah mulai stres juga, ini jangan-jangan dari dana desa untuk makan siang juga gitu ya. Yo, terserah lah. Nah, tapi intinya rakyat kita darurat menu, kacau, sehingga kecerdasannya juga sangat berbahaya. Belum lagi kita bicara soal kemanusiaan yang sesungguhnya,
Polisi-polisi kepemimpinan kita, polisi kebijakan-kebijakan dalam kepemimpinan kita benar-benar harus mengedepankan aspek kemanusiaan menjadi paling utama. Yang paling utama dari politik adalah kemanusiaan. Pendidikan kita telah gagal. Ini saya mendapatkan banyak laporan terjadi pelecehan seksual, terjadi kekerasan seksual di lembaga-lembaga pendidikan. Ini parah terjadi. Karena apa? Perusahaan, lembaga pendidikan itu hubungan kerjanya adalah patron klien, atasan bawahan. Ini kerja keras. Saya perlu sampaikan di sini bahwa lembaga pendidikan kita sedang memasuki darurat kekerasan seksual di mana-mana. Mari kita operasi bareng-bareng, mari kita telusuri mulai pesantren, lembaga pendidikan asrama, dan berbagai lembaga-lembaga pendidikan sudah sampai pada level darurat kekerasan seksual. Yang ini karena apa? Karena tidak menghargai kemanusiaan. Dan karena tingkat pemahaman pendidikan anak-anak kita, siswa-siswa kita sangat rendah, ditakut-takutin untuk dilecehkan seksual. Tiap hari 10-20 kasus yang masuk menjadi bagian dari pekerjaan rumah kita. Karena itu kita minta kita semua khusus menangani itu, dan insya Allah dengan semangat kita menjadi bagian dari solusi bangsa, insya Allah kepemimpinan daerah di bawah kepemimpinan kita semua akan selamat, akan aman, akan tentram, dan rakyat kita maju sejahtera. Amin. Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi titip kepada para kepala daerah, teruskan seluruh misi perjuangan PKB. Kami bangga kalau Bapak Ibu sukses membawa kemajuan. Negeri ini butuh banyak pemimpin-pemimpin idola dari daerah. Dan saya ingin dari daerah yang kita usung ini akan menjadi pemimpin-pemimpin nasional yang tangguh, yang akan menjadi kebanggaan dan keteladanan kita, yang akan menjadi orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan publik yang bisa membawa solusi bangsa. Sekali lagi selamat dan terima kasih atas kebersamaan para calon-calon bersama PKB. Semoga perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.